Pagi ini saya akan berbicara tentang the most important thing. Hal yang terpenting. Roh Kudus adalah pribadi yang terpenting. Holy Spirit is the most important person on earth. Pagi ini saya mau berbicara tentang sesuatu yang terpenting. Hal yang terpenting untuk kita orang percaya. Kita tidak akan bisa bertahan melawan tipu muslihat dunia. Tipu muslihat iblis. Dengan kekuatan kita. Dengan pikiran kita. Dengan kemampuan kita. Dengan kesanggupan kita. Dengan kekuatan kita. Kita tidak akan pernah bisa sanggup bertahan. Karena kenapa? Karena ada sesuatu yang hilang sejak dari awal. Hal yang hilang yang diambil oleh iblis dari manusia. Dan bagian itulah yang akan saya bicarakan pagi ini. Saya bertanya, temanya agak sulit saudara. Temanya tentang family discipleship. Pemuritan di dalam keluarga. Dan kemudian walk through to the miracle. Berjalan di dalam mujizat. Saya berdoa, saya katakan, Tuhan, saya mau bicara apa? Kalau umur pernikahan baru 5 tahun. Ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. Tapi saya mau berbicara apa? Dan kemudian Tuhan mengingatkan. Di dalam hati, di dalam pencarian, di dalam doa saya, Tuhan mengingatkan hal yang terpenting apa yang pernah hilang di dalam hidup kita. Mari kita bayangkan bahwa saat ini kita ada di dalam sebuah perjalanan. Dan kita diwajibkan untuk masuk di dalam sebuah perjalanan. Mau tidak mau, kita harus masuk di dalam sebuah perjalanan. Dan kemudian ada orang yang berkata bahwa di dalam perjalanan ini akan ada begitu banyak bom ranjau. Akan ada begitu banyak ranjau-ranjau yang ditaruh oleh kuasa kegelapan. Lubang yang bisa menarik kita, membuat kita jatuh. Dan kemudian di lubang itu ada besi-besi tajam yang siap tertancap ketika kita jatuh ke lubang tersebut. Dan dalam perjalanan kita juga akan menemukan pasir hisap yang akan menghisap kita. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang muncul di dalam pikiran kita? Bagaimana kita menyikapi sebuah perjalanan yang penuh dengan rintangan yang seketika bisa membunuh kita, bisa menghancurkan kita. Sementara dalam kegalauan kita memikirkan apa yang harus saya lakukan untuk masuk, untuk berjalan, supaya saya bisa sampai kepada tujuan. Ada orang yang kemudian datang dan berkata, ada sebuah peta yang bisa engkau pakai menjadi pedoman untuk hidupmu dalam perjalananmu. Dan memberitahukan dengan tepat di mana letak ranjau-ranjau yang ditaruh selama engkau perjalanan, selama dalam perjalananmu. Menurut saudara, apa yang akan saudara lakukan dengan peta yang diberikan oleh orang tersebut? Apakah kita akan sesekali melihat peta itu, atau seminggu sekali kita akan kemudian melihat peta itu? Saya sudah ada di mana ya? Tunggu, saya buka peta dulu. Menaruhnya di saku belakang kita seperti kita zaman dulu SMP, SMA.
bawa satu buku di sekolah dan kemudian bukunya ditaruh di saku belakang. Atau kita akan sering-sering melihat peta tersebut. Saya bisa pastikan mata kita tidak akan pernah lepas dari peta itu. Setiap langkah ketika kita berjalan, kita akan melihat peta itu. Apakah langkah saya sudah benar, sudah tepat? Apakah saya sedang menginjak ranjau atau tidak? Apakah saya sedang berdiri tepat di atas sebuah ranjau yang bisa menghancurkan, yang bisa membunuh saya? Kita pasti tidak akan beralih dari peta yang diberikan oleh orang tersebut. Yang setuju dengan saya katakan betul. Perjalanan yang saya maksudkan adalah hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa menghindari perjalanan kehidupan kita. Dan ranjau-ranjau tersebut adalah strategi tipu muslihat iblis yang diberikan oleh iblis untuk menghancurkan kita. Untuk menghancurkan keluarga kita. Untuk menghancurkan generasi ini. Supaya tujuan Tuhan bagi kita, bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi generasi, bagi anak-anak kita itu tidak tercapai. Kita hancur di dalam perjalanan kita. Tetapi ada firman Tuhan yang akan menuntun langkah kita untuk kita berjalan setiap hari bersama dengan Tuhan. Dan firman itu menjamin bahwa perjalananmu pasti akan berhasil dan engkau pasti akan beruntung. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Melihat kembali sebuah peta yang disediakan bagi kita. Supaya perjalanan kita bisa berhasil, bisa beruntung. Dan kita bisa melihat mujizat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Untuk kita nikmati sebagai orang percaya. Sebagai ahli waris, pemegang janji yang berhak menerima janji Allah. Kita akan melihat bersama-sama. Ada satu hal yang penting, yang terpenting. Yang hilang dari manusia, dari kita, orang percaya. Sejak dari Taman Eden. Hal terpenting inilah yang membuat kita orang percaya itu bisa menikmati kelimpahan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis adalah penipu, cheating. Dia penuh dengan tipu muslihat. Dan hebatnya iblis, dia pintar mencari partner. Dia tidak memilih burung unta. Dia tidak memilih burung gagak. Dia tidak memilih singa. Tetapi dia memilih ular. Dan Alkitab berkata adapun ular adalah binatang yang paling cerdik, sticky.
di antara seluruh ciptaan. Dan iblis mencari partner yang sama dengan dia untuk menipu kita. Iblis berusaha mencari cara supaya dia bisa berkomunikasi. Iblis akan berusaha mencari celah untuk bisa mendapatkan conversation, percakapan antara iblis dirinya dengan manusia. Dia akan menggunakan ular untuk berbicara dengan kita. Dia menggunakan ular untuk mengadakan pembicaraan dengan kita, dengan Hawa. Kalau saudara membayangkan, saya membayangkan lucu ya. Ular, tapi dia bisa berbicara. Bukankah hal yang aneh ketika kita berbicara dengan ular? Atau hal yang aneh ketika ada ular yang berbicara dan juga berjalan? Saat itu ular punya kaki. Karena waktu itu dia belum dikutuk. Dihilangkan kakinya sama Tuhan Allah. Tetapi Hawa tidak melihat keanehan di sini. Kita yang melihat keanehan di sini. Bagi Hawa itu sesuatu yang normal. Dan iblis akan berusaha menggunakan sesuatu yang normal untuk menjatuhkan kita. Dan dia berusaha menarik kita supaya hal terpenting yang seharusnya kita tahu, yang disediakan Allah bagi kita, yang seharusnya kita ada di dalamnya, itu bisa dibuyarkan dan diganti dengan hal yang normal itu. Mari kita lihat saudara. Ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Dan kemudian ular berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Dan kemudian sahut perempuan itu di dalam ayat yang berikutnya, Hawa berkata bahwa Allah berfirman. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Kalau kita melihat dengan baik, maka kita akan menemukan ada sesuatu yang hilang, ada kata yang hilang di dalam percakapan antara ular dan Hawa. Kata yang hilang itu adalah sebuah kata yang penting, yang sangat penting bagi orang Israel. Kata yang hilang itu memiliki makna yang terpenting. Saking kudusnya kata itu sehingga bangsa Israel tidak berani mengucapkan kata itu. Kata itu adalah Yahweh yang terdiri dari 4 huruf YHWH. Dan karena kudusnya kata ini, bangsa Israel menggantinya dengan sebutan Adonai, Tuhan. Iblis menggunakan kata Allah berfirman. Iblis menghilangkan kata Adonai, Tuhan Allah berfirman. Iblis lagi membuyarkan fokus perhatian dari Hawa kepada kemahakuasaan Allah. Adonai Elohim, Tuhan Allah. Tetapi iblis menggunakan kata Elohim. Tentulah Elohim berfirman. Tidak ada yang salah di situ, tetapi ada sesuatu yang hilang di situ. Elohim artinya Tuhan yang maha kuasa. Adonai artinya Tuan, Tuanku. Iblis lagi menarik Hawa untuk berbicara tentang kemahakuasaan Allah. Allah yang maha kuasa berfirman,
Makanya iblis berkata, sekali-kali engkau tidak akan mati. Tetapi pada waktu engkau memakannya, Allah tahu bahwa engkau akan menjadi sama seperti Dia, Maha Kuasa. Iblis menghilangkan kata Adonai yang berarti Tuhan. Di dalam pengertian Adonai itu berbicara tentang hubungan antara manusia dengan Allah. Hubungan yang Allah kehendaki terjalin sejak dari Taman Eden. Terjadi hubungan yang intim, hubungan yang mesra antara manusia dengan Allah. Itu yang dihilangkan sama iblis. Iblis mengganti dengan Allah yang berkuasa. Padahal kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, manusia tidak harus mencari kemahakuasaan, tetapi manusia sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan bumi ini, untuk berkuasa atas semua ciptaannya. Allah telah memberikan kuasa sejak dari penciptaan manusia yang pertama. Iblis berusaha menarik kita, menghilangkan hal yang terpenting, yaitu hubungan kita dengan Allah, kepada hal-hal yang normal. Berusaha dengan sekuat tenaga, itu normal. Menafkahi keluarga kita, itu normal. Tetapi kita tidak akan bisa berhasil. Kita dapati keadaan kita bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Saya berbicara kepada beberapa orang. Kita dapati semakin kita berusaha, semakin kita bekerja keras, semakin kita mencari solusi yang terbaik melalui pikiran, kemampuan, akal budi kita, maka kita dapati kita semakin tersesat dan kehampaan mulai menguasai kita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang hilang. Hal terpenting yang hilang di dalam diri kita. Iblis berusaha memutarbalikkan fakta bahwa hal yang terpenting adalah ketika kita bisa sukses, ketika kita bisa berhasil, ketika kita tetap ada beribadah di gereja, tetapi tanpa memiliki hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Apakah bagian ini terasa real di dalam diri kita? Hubungan pribadi kita dengan Allah jauh lebih penting dari apapun di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Di dalam hadirat Allah ada kekuatan yang Tuhan sediakan. Di dalam hadirat Allah ada sukacita dan damai sejahtera. Di dalam hadirat Allah ada kepenuhan yang sempurna yang Allah sediakan bagi kita. Di dalam hadirat Allah kita menikmati semua berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam hadirat Allah, dengan membangun hubungan dengan Allah, maka kita akan ditarik oleh Allah untuk menikmati semua berkat yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Di dalam hadirat Allah. Saat saya mengantar seorang hamba Tuhan, namanya Pak Kit Sorbo. Saya membawanya dengan mobil, dan kemudian waktu mengantar beliau, ada kursi di belakang, itu bunyi saudara. Pak jalan, waktu ada di lubang kecil, saya enggak lagi apa bahasa ini. So, mesti ada oto baru. Coba bunyi itu oto. Bukan ya. Saya bilang, maaf Pak Kit, mobilnya berisik. Pak Kit bilang, oh it's okay, no problem, tidak apa-apa. Memang mobil tua seperti itu. Tapi ada satu cara untuk menghilangkan suaranya. Saya tanya, apa itu? Keraskan radiomu.
Saudara mengerti apa yang saya maksud? Untuk menghilangkan bunyi, kita harus menutupnya dengan bunyi yang lain. Dengan suara yang lain, yang lebih keras. Kadang iblis menawarkan sebuah bunyi yang lebih keras kepada kita untuk menutup suara dari Tuhan. Dia menutupnya dengan suara himpitan ekonomi yang berat. Dia menutupnya dengan hubungan kita yang perlu kita selesaikan. Dia menutupnya dengan cara-caranya sendiri yang membuat iman kita goyah. Dan kemudian kita beralih dari sesuatu yang terpenting kepada sesuatu yang normal. Tetapi Tuhan mengingatkan kita pagi ini. Mari kita kembali kepada sesuatu yang penting, yang terpenting, yang pernah dicuri iblis dari kita. Supaya hidup kita berkelimpahan di dalam anugerah Tuhan. Yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oh pastor, saya berdoa juga. Oh no. Anda tahu yang saya maksud. Saya sedang berbicara kepada kita yang mau kembali kepada tujuan Allah menciptakan kita. Karena manusia diciptakan untuk selalu berada di dalam hadirat Allah. Ada seorang hamba Tuhan, dia berkata begini, kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Kita akan semakin menjadi seperti yang kita sembah. Ketika kita menyembah Tuhan, maka kita akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Ketika kita terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka akan tercipta kedekatan, keeratan hubungan emosional antara kita dengan Tuhan. Roh kita akan menyatu dengan roh Tuhan dan suara Tuhan akan begitu terdengar jelas bagi kita. Dia yang akan mengarahkan kita. Kamu harus berjalan ke kiri, kemudian lurus saja, ke kanan sebentar, lurus dan kamu akan sampai di tujuan. Itu yang kita mau terjadi di dalam hidup kita. Dan kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Walau 1000 rebah di sebelah kiriku, 10.000 rebah di kananku, tetapi aku akan tetap berdiri karena Dia Allah. Jangan tunggu rubuh dulu. Kita perlu berdiam di hadirat Allah. Penting saudara, sangat penting. Dan inilah yang dicuri oleh iblis, ular dari Hawa. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi sebelum dia membinasakan, sebelum dia membunuh, dia mencuri. Dia mencuri hal yang terpenting bagi kita yang disediakan Tuhan. Oh, Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Tetapi Dia Tuhan yang selalu tersedia bagi kita. Dia merindukan hubungan pribadi intim antara kita dengan Dia. Hubungan yang telah hilang di dalam diri kita. Hubungan yang hilang di dalam keluarga kita. Bukankah kita berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kita? Kita berusaha sekuat tenaga supaya hal yang terbaik itu bisa kita dapatkan. Tetapi kita dapati, kita jatuh, kita gagal dan gagal lagi. Dan kemudian kita berkata, apa yang salah dengan hidup kita? Tidak ada yang salah sampai kita hidup di dalam hadirat Allah. Maka kita akan menemukan kesejatian hidup kita. Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, haruslah menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bangun hubungan pribadimu. Simple saudara. Tetapi ini yang hilang. Kapan terakhir kali kita benar-benar menyediakan waktu yang terbaik untuk membangun hubungan pribadi antara Tuhan, antara kita dengan Tuhan. Membangun kembali hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan. Tidak akan mudah. Tidak akan mudah. Karena iblis, dikatakan firman Allah, dia sudah iblis tua. Ular tua. Setiap diri kita, dia record, dia tulis. Oh ini dia. Dia kalau begini, dia pasti kalah. Dia kalau begini, dia pasti jatuh. Dia begini, dia pasti terlena. Dia begini, dia pasti lupa diri. Dia begini, dia pasti begini. Oh ini dia pejurus. Bos, kalau you mau kasih kalah ini, you pakai jurus ini. Gitu kan. Kalau you pakai jurus ini, dia nak mau kalah. Pakai jurus ini. Ada raport dia aja tulis tentang kita.
Dia tulis. Kasih susah pada dia akan menghujat Tuhan. Ya kan? Iblis bilang sama Tuhan, kasih susah. Sampai dia bilang, tentu susah aku. Tetapi Tuhan Allah, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita. Kekuatan seorang percaya adalah ketika kita berada di dalam hadirat Allah. Kekuatan anak Tuhan adalah ketika kita datang menyembah Tuhan, sujud di bawah kakinya. Saudara tahu apa arti kata Tuhan? Adonai, Tuhan. Saudara tahu? Tidak seperti Tuhan yang kita sering dengar atau majikan kita. Tidak seperti pengertian demikian. Adonai, you jangan dulu makan sebelum saya makan. Itu Tuhan di dunia ini. Tetapi dia Tuhan, Adonai, dia Allah yang baik. Dia Allah yang mengasihi kita. Seperti seorang perwira yang datang kepada Tuhan dan kemudian berkata, Yesus, tolong hambaku yang sakit itu. Dia sedang sakit, hampir mati. Dan Tuhan berkata, hei, tidak pernah aku dapati iman seperti ini di antara bangsa Israel sekalipun. Dan dia berkata, Yesus, katakan saja sepatah kata dan hambaku itu pasti sembuh. Tidak perlu engkau datang ke rumahku karena aku tidak layak. Tuhan yang seperti itulah yang Yesus maksudkan, yang firman Tuhan maksudkan dengan Adonai. Tuhan yang akan menyediakan semua kebutuhanmu. Tuhan yang tahu keadaanmu. Tuhan yang akan datang untuk menolong engkau. Tuhan yang akan merelakan apapun, dia merelakan jabatannya untuk merendahkan diri di hadapan Yesus dan meminta pertolongan bagi hambanya. Tuhan yang seperti itulah Adonai yang menyediakan segala sesuatu yang engkau butuhkan. Tuhan yang mengasihi hamba-hambanya. Tuhan yang selalu tersedia untuk hamba-hambanya. Dia Adonai. Pikiran kita sudah dirasuki dengan pengertian yang kadang keliru. Kalau dia Tuhan, kita perlu takut. Tetapi ketakutan kita bukan karena ketakutan berdasarkan penghormatan kepada Allah kita. Tetapi ketakutan kita berdasarkan ketakutan manipulasi karena perbuatan kita yang salah. Tetapi Allah berbicara saat ini. Firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Membangun hubungan dengan Tuhan merupakan bagian terpenting yang seharusnya kita ambil, kita miliki, yang seharusnya terus menggebu-gebu di dalam hati kita. Tuhan sangat ingin memulihkan hubungan kita dengannya. Tuhan ingin supaya kita punya hubungan yang intim dengannya. Saya mendorong kita untuk kembali membangun hubungan pribadi yang intim dengan Allah. Supaya kita semakin peka mendengarkan suaranya. Kita peka mendengarkan tuntunannya. Membangun hubungan pribadi dengan Adonai akan menolong kita. Karena di dalam hadiratnya kita diberkati. Di dalam hadiratnya kita beroleh damai. Di dalam hadiratnya ada sukacita. Di dalam hadiratnya kita mendapatkan kekuatan baru. Di dalam hadiratnya kita disempurnakan. Adonai, Tuhan, Tuhanku. Mari kita menyembah Dia sebagai Tuhan kita. Kita kembali membangun hubungan yang intim dengan Allah kita, Sang Pencipta. Tidak akan mudah, saya bilang tadi, karena iblis berusaha mengaburkan, berusaha menarik kita kepada hal yang normal. Tetapi ingat,
Tempat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dan dia Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Ayo kita kembali bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bukan dengan takut dan gentar, tetapi dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia. Karena dia rindu membangun hubungan dengan kita. Bukan berarti kita tidak bisa bekerja, tetapi kita perlu menyediakan waktu khusus secara sengaja untuk kita membangun hubungan, kembali membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Waktu kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka mujizat Tuhan akan tersedia. Kita pasti akan berjalan di dalam mujizat Tuhan. Keluarga kita pasti akan melihat mujizat Tuhan itu tersedia bagi kita waktu kita ada di dalam hati.